Cerita lender dana syariah Indonesia rugi Rp950 juta. Lender dana syariah Indonesia Muhammad Garomain rugi hingga Rp950 juta akibat kasus gagal bayar. Perusahaan peer-to-peer lending tersebut 17 Januari tahun 2026 14,57 WIB. Salah satu lender dana syariah Indonesia DSI Muhammad Garomain rugi hingga Rp950 juta akibat kasus gagal bayar perusahaan peer-to-peer P2P lending tersebut. Ia berharap uangnya bisa kembali. Pada Kamis lalu, 15 Januari tahun 2026, pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK menemukan indikasi skema Ponzi dalam kasus gagal bayar dana syariah Indonesia. Adapun Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan 8 pelanggaran yang dilakukan dana syariah Indonesia. Garomain menjadi lender di dana syariah Indonesia sejak masa pandemi COVID-19. Ia tertarik untuk menjadi lender karena melihat iklan DS berseliweran di media sosial. Perusahaan pendanaan itu juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dana Syariah Indonesia menawarkan skema pendanaan untuk proyek properti dengan bagi hasil mencapai 23%. Imbal hasil yang ditawarkan pun cukup tinggi, yaitu 18% untuk lender dan 5% untuk DSI. Dana yang ditaruh Garomain pada waktu itu mencapai Rp300 juta. Pada saat itu, belum ada masalah dalam pembayaran kepada lender. Karyawan swasta berusia 48 tahun itu pun sempat vakum memberi dana dan baru mulai menaruh dana di DSI lagi pada Agustus tahun 2025. Saya taruh lagi langsung Rp500 juta. Tapi secara bertahap, jadi ada beberapa proyek gitu. Ucap Garomain kepada Tempo pada Sabtu, 17 Januari tahun 2026. Pada September tahun 2025, Garomain berhasil menerima pembayaran imbal hasil. Dia sempat mencari informasi terkait DSI, namun tidak ada pemberitaan negatif mengenai perusahaan tersebut. Akhirnya, ia melakukan top-up pada akhir September sebesar Rp500 juta. Masalah muncul pada Oktober ketika dia tidak menerima pembayaran imbal hasil dari DSI. Selain itu, ia mendapati ada dana menganggur sebesar Rp50 juta yang tidak disalurkan oleh DSI itu. Garomain pun menarik dana tersebut. Alhamdulillah, kembali yang Rp50 juta. Tapi bagi hasilnya, itu nggak dapat yang di bulan Oktober, kata dia. Pada Desember tahun 2025, DSI melakukan pengembalian dana tahap awal dengan nilai sebesar Rp3,5 miliar yang dibagikan kepada seluruh lender. Dari pengembalian itu, Garomain hanya mendapat Rp1,8 juta. Sehingga saat ini uang Garomain yang belum dikembalikan oleh DSI adalah sekitar Rp948 juta. Dugaan skema Ponzi diungkapkan oleh PPATK dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema Ponzi berkedok syariah, ucap Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK, Danang Trihartono di Gedung DPR pada Kamis 15 Januari tahun 2026. Dipantau dari siaran langsung YouTube TV Parlemen. Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri sebelumnya mengklaim gagal bayar terjadi akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini terutama disebabkan oleh situasi bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan sejumlah penerima pembiayaan borrower untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Sehingga hal tersebut berdampak pada pengembalian dana lender, ucap Taufik dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa 14 Oktober tahun 2025. Tempo telah meminta tanggapan dari
manajemen DSI. Namun sampai berita ini ditulis, manajemen belum memberikan tanggapan.